Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas dosen pengampu Ibu Galuh Tisna Widiana MPD. PowerPoint kami berjudul Pemeliharaan dan Peningkatan Perilaku Disiplin Anak serta Penerapan Hukuman dan Hadiah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Disiplin adalah proses pengajaran anak untuk mengatur perilaku mereka, mengembangkan rasa tanggung jawab dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Guru di dalam kelas telah menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik. Langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada peserta didik. Menurut Law Anne Johnson 2009, memberikan 4 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Adapun 4 langkah tersebut yaitu yang pertama, abaikan si pelanggar. Peserta seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dan guru atau bahkan untuk menguji reaksi atau sikap guru. Dan yang kedua, kirimkan pesan nonverbal. Kita semua dapat dengan mudah merespon pesan-pesan nonverbal atau yang sering disamakan dengan istilah bahasa tubuh. Langkah yang ketiga yaitu memberikan kartu perilaku. Disebabkan sebagian besar peserta didik bertipe visual, maka kemungkinan mereka kurang kuat dalam merespon permintaan-permintaan verbal guru, atau bahkan mereka akan mudah cepat lupa terhadap peringatan-peringatan yang guru berikan kepadanya agar mereka mau duduk dengan tenang di dalam kelas. Langkah yang terakhir, yang keempat, yaitu ajak berbicara cepat. Apabila kartu perilaku gagal digunakan oleh pengajar dalam mengatasi kedisiplinan peserta didik di dalam kelas, pengajar dapat mengajaknya keluar kelas. Penerapan hukuman dan hadiah. Pengertian dari hukuman. Hukuman merupakan penyajian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku anak yang tidak diharapkan, sehingga hukuman dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada anak, baik sanksi fisik maupun psikis apabila anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah berlaku di sekolah. Selanjutnya, bentuk-bentuk hukuman dan penerapannya pada anak. Dalam memberikan hukuman kepada anak, guru perlu memperhatikan syarat-syaratnya. Berikut ini dikemukakan syarat-syarat hukuman bagi anak yang dapat menjadi rambu-rambu bagi guru dalam penerapannya. Yang pertama, menetapkan hukuman sebagai pilihan terakhir. Yang kedua, segera atau tidak ditunda-tunda. Yang ketiga, imbangi dengan hadiah dan dorongan yang konstruktif. Yang keempat, tidak berbentuk hukuman ganda. Yang kelima, harus bersifat pribadi dan tidak mempermalukan anak. Yang keenam, didahului dengan cara memberi suatu peringatan. Yang ketujuh, bersifat impersonal. Yang terakhir, konsisten. Pengertian hadiah. Hadiah atau ganjaran adalah bentuk apresiasi terhadap suatu prestasi. Menurut Sutoso tahun 2002, sebaik-baiknya hadiah adalah tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk benda yang menunjang belajarnya, seperti sepatu, tas, atau alat-alat tulis lainnya. Bentuk-bentuk hadiah dan penerapannya. Menurut Schaeffer tahun 1996 mengemukakan bahwa hadiah dapat digolongkan menjadi bentuk primer seperti makanan, uang, atau benda nyata lainnya. Nah, sedangkan yang sekunder adalah seperti pujian dan perhatian. Nah, berdasarkan sifat hadiah tersebut, maka penerapan hadiah oleh guru untuk anak di sekolah adalah yang pertama, komunikasi nonverbal, 2, bentuk pengakuan, 3, bentuk nyata seperti kado, dan 4 adalah perlakuan istimewa. Berdasarkan pemaparan materi kali ini dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah proses penting untuk membantu anak mengatur perilaku, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Guru memiliki peran penting dalam memelihara dan meningkatkan disiplin dengan berbagai pendekatan, seperti mengabaikan perilaku buruk, menggunakan pesan nonverbal, memberikan kartu perilaku, dan berbicara secara langsung dengan anak. Selain itu, penerapan hukuman dan hadiah menjadi satu kesatuan dalam proses ini. Hukuman perlu diterapkan dengan bijaksana
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti konsisten dan bersifat pribadi. Sebaliknya, kalau hadiah baik primer maupun sekunder sebaiknya diberikan sebagai penghargaan konstruktif untuk memotivasi anak, misalnya melalui komunikasi nonverbal, pengakuan, dan hadiah. Keseimbangan antara hukuman dan hadiah membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan perilaku positif anak. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.